Ya. Oke, mulai. Ya. Handphone, sorry dong. Hari ini kegiatan kita adalah untuk melaporkan akun Instagram itu yang mengatasnamakan Afifa, anak dari Pak Subianto sebagai CEO Proaktif Musik, di mana para pelaku yang kami tidak ketahui orangnya dalam lidik ya. Jadi dia membuat akun fake mengatasnamakan Afifa dan menggunakan foto Afifa guna untuk melakukan penipuan, menjual tiket-tiket konser, di mana udah ada beberapa korban karena perbuatan oknum ini udah berlangsung lama, kira-kira mulai bulan September tahun 2022 dan sampai sekarang masih aktif ya. Bahkan tadi sempat kita cek akun IG-nya itu, dia merubah nama lagi tapi dengan foto yang sama. Artinya kegiatan tipu menipu ini masih sedang berlangsung dan kami yakin ada banyak korban ya atas perbuatan yang diduga dilakukan oleh para pelaku ini. Oleh karena itu kami meminta kepada aparat kepolisian Polda Metro Jaya agar segera mengusut tuntas atas perbuatan para pelaku ini. Jadi jangan sampai banyak lagi korban-korban ya, karena sampai kemarin itu ada yang datang ke rumah, kemudian ada yang DM komplain, ada yang screenshot dan sebagainya macam ya. Jadi yakin ini udah ratusan juta ya. Nah terus kemudian yang kedua kami sampaikan kepada para korban ya, jadi yang sudah melakukan transaksi dengan akun IG ini, jadi kami menghimbau untuk segera melaporkan ya, karena Afifa yang asli ini juga sebagai korban dan sudah melaporkan dan alhamdulillah laporannya sudah diterima sebagaimana surat tanda terima laporan ya untuk hari ini. Jadi pasal yang disangkakan itu pasal 35 ayat 1, Yungto pasal 51 ayat 1, subsete pasal 28 ayat 1, Yungto pasal 45 huruf A ayat 1 Undang-Undang ITE ya. Perbuatan mana ini diancam pidana 6 tahun penjara. Bang, artinya ini pelaku sendiri, terduga pelaku sendiri itu lebih dari satu orang? Bisa satu orang, bisa lebih juga. Kita kan tidak tahu, tapi yang jelas ada beberapa akun IG ini yang mengatasnamakan Afifa dan menggunakan foto Afifa ya. Jadi tiap mereka melakukan transaksi untuk meyakinkan korban itu selalu menyertakan foto Afifa ya. Sama KTP ya, sama KTP. Kami duga sih ini ada komplotan ya, karena Afifa sendiri pertama kali di bulan Agustus membeli tiket konser juga ya, dan kemudian menyertakan KTP ya. Setelah transfer duit, akhirnya kemudian tiket dapat ya, tiket tak dapat ya, duit udah ditransfer ya, kemudian diblok IG-nya. Nah habis itu September muncullah akun-akun yang mengatasnamakan Afifa dan foto-foto Afifa ya. Jadi kita ketahui informasinya yaitu karena ada komplain dari pihak korban ke Afifa langsung dan bahkan ada yang datang ke rumah ya. Terhitung berapa akun bang? Kompas. Ya. Akun fake juga, akun fake. Maksudnya transfernya kan atas nama siapa, rekeningnya kan pasti ada. Oh iya, jadi karena kebiasaan modelnya pakai e-wallet ya, Dana atau OVO ya. Jadi nggak kesensor gitu biasanya. Jadi mereka ngirim itu nomor e-wallet, bisa nomor HP ya, nomor HP, bla bla bla. Kan e-wallet ini kan sudah terdaftar atas nama Afifa karena KTP-nya kan, kayak KTP. Nah sehingga masuklah itu, jadi ke nomor e-wallet itu, yang kami duga itu nomor Afifa, nama Afifa sendiri yang didaftarkan oleh mereka pakai KTP Afifa ya. Dia nggak verifikasi pakai KTP aku, tapi pakai KTP nggak verifikasi, jadi kayak akunnya tuh nggak pro mungkin, jadi kayak asal nomor aja dan asal nomornya kemudian cantuman nama Afifa ya. Kalau udah kalau udah ketahuan mungkin dia ganti nomor lagi, bikin akun lagi gitu. Karena kalau e-wallet itu kan gampang ya gitu, nggak pakai verifikasi pakai KTP lagi. Bang, terhitung berapa akun bang? Ya, terhitung berapa akun bang? Ya sementara ada lebih dari 3 akun ya. Itu kerugian totalnya berapa bang dari hasil penipuan penjualan tiket itu? Ya kita prediksi aja ya, kali ini dari bulan September dan ini kan udah banyak yang komplain ini ya. Ya mungkin satu orang tidak hanya beli 1 tiket, mungkin ada 2 atau 3 gitu kan. Ya
kita kerugian yang utama adalah pencemaran nama baik. ya kerugian yang Karena nama baik dicemarkan kan, banyak komplain-komplainnya ke sini. ya Bahkan beberapa yang sampai datang ke rumah ngecek dan mereka tahu, begitu tahu, oh ya mereka kena korban sama seperti anak saya juga. Bang Abdul, nah pagi ini kira-kira ada indikasi gak sih orang terdekat yang pengen menjatuhkan tangan? Kan sebenarnya sih bukan tidak ada indikasi ke arah sana. Ini kan modus biasa yang dilakukan oleh para penipu-penipu ya. Kan banyak itu yang pokoknya beragam lah gitu kan. Ada yang hubungi via nomor WhatsApp, minta bekerja sama untuk klik di YouTube lah, model-model kayak gitu. Dan ini permainan lama, ya. Berapa ratus juta bang? Ya? Berapa ratus juta kira-kira? Ya kisaran ratusan juta lah. Anda kita bisa prediksi berapa definitif ya kan gitu loh. Karena ini kan hampir tiap hari dan bahkan sampai ini pun ada akun baru yang mengatasnamakan Afifah dengan foto yang sama kan. Tujuannya kan itu mencari korban-korban baru. Jadi karena anak saya ini selebgram, ya, jadi mereka relatif lebih mudah untuk menjual nama Afifah. Gitu. Dipakai fotonya. Mungkin pelaku menjual konser apa bang? Tiket konser apa? Mungkin ada salah satu Coldplay atau apa? Sounds Project ada. Pokoknya event-event besar tuh biasanya selalu pakai aku ada aja yang melapor. Termasuk ya kemarin Blackpink. Blackpink juga. Mungkin ada ya. Ya kita tidak sampai ke sana penelusurannya gitu loh. Jadi kita ini kan hanya reaksi kita ini kan karena ada orang datang komplain ya. Kemudian kita sempat cek, ada yang cek, kemudian dari komplainan itu udah beli tiket untuk ini ya kan. Kemudian ya mempersoalkan kan gitu. Dan memastikan apakah betul Afifah ini atau Afifah fake kan gitu kan. Tapi ya nyatanya bahwa mereka setelah dapat klarifikasi ya sama-sama merasa bahwa sama-sama sebagai korban kan, korban komplain ke korban. Ya. Bentuknya di bawah apa aja? Tadi itu yang kita bawa itu screenshot IG fake itu, Instagram fake itu. Sama bukti-bukti transfer korbannya udah banyak. Dan saksi-saksi ya. Nah. Oke. Boleh lihat. Tunggu bang. Diri bang. Tengah bang. Tahan. Oke, sudah. Siap. Siap. Ya sebagai tambahan ya, jadi himbauan pada halayak gitu kan, bila mana mau beli tiket gitu loh, jadi jangan beli tiket online dengan akun pribadi kan ada IO besar kan tentu kan punya situs resmi, akun resmi yang dapat dikonfirm ya. Jadi jangan tertipu dengan harga murah karena modus penipuan ini masuk gitu kan. Jadi bila mana itu harga tiket itu murah ya. Sekarang jelang itu kan konser Coldplay kan. Coldplay ya. Ini harus diwaspadai lah. Ya. Pasti akan banyak menggunakan akun-akun selebgram ya. Selebgram. Ya, menggunakan nama selebgram yang punya followers banyak. Ya. Oke? Oke, terima kasih. Terima kasih. Apa? Tahu adanya penipuannya itu berawal dari apa? Jadi pemirsa vlog. Ya. Dari banyak yang akunnya nge-DM aku secara langsung. Nah, dari awal aja. Dari awal kan dia korbannya. Dia korbannya itu mengetahui. Enggak, pertama dia korban, dia beli tiket, ya kan? Kemudian ternyata enggak. Ini dia menyertakan KTP-nya. Setelah itu tiket nggak dapet, akunnya diblokir, dia KTP dia dipakai buat meyakinkan bikin akun baru, akun fake untuk jualan tiket dan ditawarkan ke khalayak. Karena anak saya adalah seleb TikTok juga, jadi mereka banyak yang percaya kalau itu
dikiranya memang yang jual adalah Afifa itu. Jadi ya makanya terus banyak yang bermunculan, orang komplain ke Instagram resminya, terus ada yang datang ke rumah juga, nggak percaya datang ke rumah juga gitu, banyak gitu. Sampai sekarang udah banyak juga dia di DM yang merasa korban, ada yang 500.000, ada yang 250.000, ada yang banyak lah yang korban. Kalau di total udah ratusan juta yang ini yang jadi korban, yang mengumpulkan itu dari korban banyak korban itu gitu. Apakah ini pertama kali Afifa atau Mas Aki punya pengalaman seperti ini atau sebelumnya pernah? Kalau di TV sih aku sendiri ini pertama kali ya. Tapi kayak sekarang kejadiannya jadi berulang kali. Kayak apa sih? Jadi kayak kerugian gitu loh. Sempat ada yang datang ke rumah ya? Iya, datang ke Iya. rumah. Nah, apa keluhan mereka? Terus minta pertanggungjawaban apa? Enggak, akhirnya kalau begitu kita jelaskan, akhirnya mereka percaya, oh ya nggak mungkin gitu, nggak mungkin karena kebetulan yang nemuin bukan anak saya lagi kuliah, tapi mereka akhirnya oh iya dia ternyata ketipu gitu, ya sudah dia mengikhlaskan gitu. Ada banyak juga yang akhirnya sampai sekarang masih nge-DM juga yang jelek-jelekin anak saya. Apa jelek? Makanya ya nipu. Kiranya saya yang penipunya. ya makanya inilah kita lapor ke polisi ini adalah untuk sekaligus kita kasih tahu ke khalayak umum bahwa hati-hati karena bukan yang melakukan bukan anak saya, bahkan anak saya yang menjadi korban. Kejadiannya kapan sih? Kejadiannya Dari September ya sampai sekarang. Dari September sampai sekarang masih Sampai sekarang berlangsung. masih. Nah, ini korbannya yang mengaku korban ini dari Jakarta aja atau ada beberapa daerah mungkin? Karena tergantung sih, misalnya konsernya ada di Bogor. Nah, banyak warga yang Bogor sih tuh ngomongin aku misalnya bilang kalau dia korban penipuan. Itu ya. Udah beli tiket tapi ternyata enggak ada dapat. Paling jauh di Bogor. Ada luar Jawa. Luar Jawa sih. Luar Jawa ada nggak? Luar Jawa, Bandung ada. Mereka melalui DM kalau yang jauh-jauh ya. Ya. Iya. Semua lapornya di DM sih biasanya atau Ya. akun-akun. Jadi mereka lapor ke DM tidak menyertakan lokasinya di mana gitu, lokasi konser di mana. Kan sekarang kan mulai ramai nih setelah pandemi kan konser-konser kan mulai ramai di kampus, di mana-mana itu. Ini yang dilaporkan akun apa, Pak? Ya, Yang dilaporkan ke dia. nama akunnya. Nama akun mana tadi? Mana yang tadi? Satu lagi. Ya. Hah? Namanya pakai huruf-huruf. Coba di anu aja. Iya, enggak, iya. Jadi Afifa nama akunnya ya. Kalau akun aslinya namanya Nisa ya. Namanya Nisa ya. Akun aslinya pokoknya Afifah Nisha. Afifah Nisha ya. akun resmi. Resmi ya. Ya. Afifah Nisha. Ini akun resmi. Nah, jadi ini akun resmi ya dengan followers kan Lihat ke atas sedikit, 14,7. Nah, iya, Bang. Ini penipu. Nah. Ya. Ini akun resmi. Akun resmi ya. Sini Bang, sini dikit. Oke ya. Tengah, bis tengah kan kiri Bang. Bang, di dada bang, muka nggak kelihatan bang. Oh gitu ya. Terus Oke ke ya. Kelihatan? kiri Ini Bang. yang asli ya. Ya, Nisa ya, Nisa. Nah, Ke kiri Bang sekarang. ya, ya. Bedanya Nggak sama yang apa-apa. palsunya Ini penipu nih. Penipu. angkat lagi, Pak. Bisa Oke. boleh. Followersnya kadang banyak itu 1000-an lumayan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ke kiri lagi Bang. Hmm. Tengah dulu baru kiri. Oke. Tahan bang, dikit bang, tahan. Oke. Sip. Kemudian yang mana lagi? Hmm. Kelihatan nggak? Ya, tahan bang. Nah, Kiri dikit lagi. Nah, sip. ya, terus satu lagi. Berarti ada beberapa akun ya. Ada Ya, ada beberapa beberapa. akun ya. Ada yang baru. Ada baru enggak, tapi pakai fotonya foto anak saya. Oke. Siap.
Pasalnya sendiri Bang, boleh disebutkan pasalnya? Pasal 35 ayat 1, Yungto pasal 51 ayat 1 ya. Subsidi pasal 28 ayat 1, Yungto pasal 45 huruf A ayat 1 ya, undang-undang ITE. Ancamannya sendiri Bang? 6 tahun ya, 6 tahun penjara. Nah, mungkin ada ultimatum terhadap akun-akun ini apa yang mau disampaikan? Mungkin dari Bang Haji dulu, lagi apa yang mau disampaikan dari akun-akun tadi? Ya, kalian sembunyi dimanapun, kepolisian punya alat untuk mendeteksi Anda. Jadi pasti akan tangkap. Jadi, dan yang utama adalah hati-hati buat masyarakat atau khalayak umum untuk tidak sembarangan mempercayai akun-akun atau pembelian tiket lewat online pribadi. Harus jelas. Oke, untuk Nisa yang merasa dirugikan karena kan dipergunakan ya nama data, apa yang mau disampaikan kepada akun-akun ini? Kalau akun-akun sendiri ya udah ikhlas aja. Tapi kalau buat orang-orang di luar sana ya yang merasa begitu, Jangan neror saya. ya jangan neror saya gitu. Apa sih terornya? Terornya banyak. Karena banyak yang bikin grup gitu, terus ngira aku penipunya, terus minta ganti rugi segala macam. Sedangkan kan itu pakai atas nama aku doang ya, bukan aku yang nipu aslinya. Sempat ada ancaman karena kan ada peneroran ini. Ancaman. Enggak sih, paling yang sempat ke rumah itu. Sempat ke rumah. Oke. Oke ya, itu aja ya. Terima kasih Bang.